kebohongan itu satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Dan kalau kita sudah terbiasa berbohong, ya itu bahaya. Maksudnya kita jadi merasa gak dosa. Dan yang kedua, sekalinya ketahuan maka orang gak akan percaya sama kita. Betul. Gak bisa dibedain nih Ustaz. Gak bisa dibedain. Mana yang bohong, mana yang jujur kan. Kalau kita sering bohong, nanti orang gak akan percaya sama kita gitu. Nah, terutama yang sering terjadi ini Ustaz, yang kalau lagi ditanya di mana OTW katanya. Oke, tangguhan we gitu. Tangguhan we gitu. Lagi di jalan gitu. Katanya. Padahal di jalan dari kamar ke dapur gitu. Bener sih di jalan. Nah, itu kalau kayak gitu gimana nih Ustaz nih? Karena ini udah kayak jadi kebiasaan banget Ustaz ya gitu di tengah pergaulan anak-anak muda gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai Teman Hijrah. Ngobrol seru berfaedah. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, ngobrol-ngobrol santai kita seputar Ramadan dan hal-hal yang sekiranya kita bisa hidupkan di Ramadan. Tentunya bersama guru kita Ustadz Samsam Nur Hidayat yang alhamdulillah selalu setia menemani kita untuk memberikan nasihat-nasihat agar kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Masya Allah. Ustadz, semangat ya. Semangat. Oke Ustaz, di episode yang lalu sudah banyak sekali bahasan-bahasan yang kita bahas seputar Ramadan ya Ustaz ya. Dan hari ini kita akan coba membahas, mungkin ini temanya tentang akhlak kali ya Ustaz ya. Jadi kita hari ini mau ngobrolin tentang sikap atau pribadi, yaitu jujur Ustaz. Nah, karena kan salah satu faktor yang menghancurkan diri kita gitu kan, umat kita, generasi muda adalah faktor ketidakjujuran gitu ya. Banyak orang yang tidak jujur, ya korupsi itu nggak jujur Ustaz ya. Termasuk maksiat itu kan sebenarnya ketidakjujuran gitu ya. Ketidakjujuran terhadap nurani gitu ya. Nurani menghendaki kebaikan tapi apa daya hawa nafsu. Dan banyak ketidakjujuran kita gitu ya. Walaupun kita berusaha menyembunyikan ketidakjujuran kita, tapi kan sebenarnya Allah tuh Maha tahu gitu Ustaz. Nah, bagi kita nih Ustaz, terutama kita sebagai generasi muda, khususnya anak-anak muda, masih punya potensi untuk menjadi baiknya lebih panjang insyaallah ya Ustaz ya. Perlu adanya sikap jujur tentunya untuk memperbaiki kehidupan dan memperbaiki ya generasi Ustaz. Nah, sebenarnya kejujuran itu dalam perspektif agama kita, baik itu dalam Quran maupun hadis, itu seperti apa Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau kita bicara jujur ya, atau kejujuran, ini salah satu di antara prinsip dalam agama kita. Bahkan ya tadi, kalau kita tidak, satu-satunya kebohongan, satu-satunya dosa yang sangat-sangat berbahaya ya adalah kebohongan. Berarti bohong itu kan tidak jujur. Tidak jujur. Ya. Makanya ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, ini kan Nabi bercerita kepada kaumnya. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kemudian ada yang sesudah beriman pun kemudian kembali lagi kepada kekufuran. Satu-satunya orang yang waktu itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi adalah Abu Bakar. Ya. Kata Abu Bakar, seandainya apa yang dikatakan Muhammad itu lebih dari itu pun aku pasti akan percaya. Maka disitulah kemudian Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, orang yang paling jujur ya. Dan kejujuran ini sebagaimana Nabi sampaikan, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan seseorang pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu pasti menunjukkan seseorang pada surga. Wa innar rajula la ya'malu bis-sidqi hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan ada seseorang yang selalu berbuat jujur sampai kemudian dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Sebagai orang-orang yang jujur. Dan puasa itu kan melatih itu. Kenapa? Karena kata Allah, kata Nabi ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung memberikan pahalanya.
Makanya kalau puasa kan kita gak tahu hari ini siapa yang puasa, siapa yang enggak. Karena sama, kalau sholat kan kelihatan. Oh dia sholat. Iya benar. Oh dia ngaji. Oh dia sedekah, kelihatan gitu. Ada zohirnya gitu. Ada zohirnya. Kalau puasa kan ya gak kelihatan gitu. Dia si fulan ini hari ini puasa apa enggak? Gak kelihatan kan? Tahu-tahu ke kamar mandi minum kan? Tahu-tahu ke kamar mandi minum gitu. Ya. Kayak lemas banget, lemas. Ternyata udah makan 2 mangkok gitu. Kan gak ketahuan. Iya benar. Dan itu melatih kejujuran kan? Puasa itu melatih kejujuran. Siapa yang tahu? Ya diri kita dengan Allah gitu. Hatta misalkan seandainya kita hari ini buka puasa, kan gak ada orang yang tahu. Ya. Nah itulah kemudian puasa itu sebagai latihan buat diri kita melatih kejujuran. Masya Allah. Ya. Dan tadi satu-satunya kejahatan yang itu sangat berbahaya yaitu kebohongan. Makanya seluruh sahabat Nabi dinilai sebagai orang yang jujur. Tidak ada yang berbohong. Kalau kita bicara ilmu hadis ya, maka masuk pada tobaqot sahabat atau eranya sahabat ya, kelompok sahabat ini, semua sahabat maka mereka pasti jujur. Dan kita yakin sahabat itu jujur. Apakah sahabat itu kemudian maksum, tidak ada kekurangan? Enggak juga. Sahabat juga ada yang namanya manusia punya kekurangan gitu. Tapi tidak ada satupun sahabat yang berbohong. Ya, makanya dinilai semuanya itu jujur. Dan kalau sudah gak jujur kan semuanya hancur. Begitu. Ngeri juga ya Ustaz ya. Jadi memang kejujuran terutama di Ramadan ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Kita hadirkan gitu ya, karena ya tadi mungkin sebisa apapun kita menyembunyikan gitu ya Ustaz ya. Kan Allah tuh Maha tahu. Kita bisa saja bertingkah laku baik, memperlihatkan kebaikan di hadapan manusia, tapi kan ada Allah gitu yang senantiasa mengetahui apa isi hati kita. Maka memang tidak ada pilihan bagi kita hari ini ya kecuali untuk bersikap jujur Ustaz. Nah, kalau misalnya gimana Ustaz nih? Ini contoh nih Ustaz nih. Kan kadang ada ini Ustaz. Ketika kita harus mengatakan sesuatu hal gitu ya kepada seseorang gitu kan, tapi ketika dikatakan ini akan menimbulkan kesedihan gitu. Itu boleh nggak kita mengumpamakan gitu? Atau misalnya apa ya bahasanya ya? Misalnya ketika ada temen ibunya meninggal gitu ya kan, kita harus menyampaikannya kalau langsung khawatirnya jadi kaget gitu. Boleh nggak misalnya kita ini pakai perumpamaan misalnya kayak gitu. Atau jadi apa-apa deh langsung aja gitu. Jadi begini, harus dibedakan juga jujur dengan polos ya. Jadi jangan dianggap bahwa jujur itu sama dengan polos. Enggak juga ya. Dalam konteks-konteks tertentu memang tentu kita tidak boleh berbohong. Walaupun ada riwayat yang menyatakan boleh berbohong dalam 3 kondisi. Satu, dalam peperangan. Ya, kenapa? Al-harbu khid'ah. Peperangan itu kan kebohongan. Kalau perang nggak boleh jujur-jujuran, terutama perang misalkan muslim dengan kafir gitu ya. Perang, tentaranya berapa? Cuma 5 orang, wah dibom gitu. Makanya kalau perang itu harus kebohongan kan. Kebohongan. Satu negara dengan negara lain kan biasanya saling klaim kemenangan. Iya. Ya. Kemarin Azerbaijan sama Armenia kan. Kata Azerbaijan saya yang menang, kata Armenia kami yang menang gitu kan. Iya, walaupun nanti realitanya kelihatannya di ujungnya kan siapa yang menang di antara mereka. Perang itu kebohongan dan memang dibolehkan dalam peperangan itu berbohong. Yang kedua, boleh berbohong itu mendamaikan 2 kelompok yang berselisih. Itu boleh. Ya, misalkan ada 2 kelompok yang berselisih, ya kita damaikan, boleh. Misalkan si A ngejelek-jelekin si B, ngomongnya ke kita. Kemudian si B juga ngejelek-jelekin si A, ngomongnya ke kita. Kalau kita sampaikan, tuh si B ngomongin kamu kemarin begini-begini, jujur gitu. Begitupun si A, wah makin nambah berantemnya. Tapi sampaikan kebohongan ya dalam rangka mendamaikan 2 kelompok yang berselisih, itu dibolehkan. Dan yang ketiga, boleh berbohong dalam rangka membahagiakan hati pasangan. Oh gitu. Kalau suami istri asem, manis gitu. Ya asem manis, asin. Enak aja lah. Enak aja pokoknya gitu. Itu dibolehkan. Gitu. Ya. Menghargai tadi. Menghargai. Tapi sebetulnya sih tidak 100% bohong ya. Tapi ya itu tadi mungkin bahasanya dengan bahasa-bahasa yang sifatnya pakai perumpamaan. Kayak tadi misalkan kalau ada permisalan seorang orang tuanya meninggal nih. Terus kita bilang, orang tuamu meninggal gitu. Enggak, itu kan terlalu dalam tanda petik vulgar gitu bahasanya. Tapi mungkin bisa seandainya kalau ada orang tua
seseorang orang tuanya meninggal, kira-kira kita sedih gak? Nah, pakai perumpamaan lah sebisa mungkin, dan sebelum itu kan menguatkan dia dulu sebelum dikabari bahwa katakanlah orang tuanya meninggal atau terkena musibah dan lain sebagainya gitu. Jadi harus digarisbawahi bahwa jujur bukan berarti sama dengan polos ya, apa-apa diomongin gitu. Kata si ini gini, aku mah jujur loh orangnya. Terus gitu. tiba-tiba misalkan motor kita mau dibegal, ditanya kamu punya duit berapa itu gitu. Gitu. Jadi dalam rangka menyelamatkan diri ya boleh lah gitu ya. Terus punya duit berapa? Di sini ada 10 juta. Kata begal diambil lah sama begal kan gitu. Iya, jadi memang ada hal-hal yang diperbolehkan, tapi itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, dalam kondisi tertentu ya. Jadi jangan dibiasakan dalam keseharian gitu ya. Terutama yang suka beli gorengan 5 bayar 1 ya. Darmaji. Darmawan. Ya, jadi memang kejujuran itu menjadi salah satu indikator kali ya, indikator kepribadian seseorang gitu. Iya. Karena ketika dia sudah mulai berani berbohong, maka akan lahir kebohongan selanjutnya. Dan kebohongan itu biasanya satu dosa yang direncanakan, kebohongan. Udah mempersiapkan nih. Misalkan ditanya, Kang Rensu lagi di mana? Kata istrinya nih, ditanya nih, Kang Rensu lagi di mana? Lagi di markas. Taunya di kafe gitu ya. Taunya di kafe. Ya, markas gitu kan. Orang. Udah itu pasti istrinya nanya lagi ya. Satu bohong tuh kan. Udah itu nanya lagi. Emang di kafe emang di markas lagi ngapain? Bilang aja deh lagi diskusi ya. Padahal di kafe sedang makan misalkan ada yang. Itu kan kebohongan itu satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain ya. Dan kalau kita sudah terbiasa berbohong ya, itu bahaya. Maksudnya kita jadi merasa gak dosa. Dan yang kedua, sekalinya ketahuan maka orang gak akan percaya sama kita. Betul. Gak bisa dibedain nih Gak bisa dibedain. Mana yang bohong, mana yang jujur kan. Kalau kita sering bohong, nanti orang gak akan percaya sama kita gitu. Nah, terutama yang sering terjadi ini Stad, yang kalau lagi ditanya di mana, OTW Oke, tangguhan we gitu. Tungguan we gitu. Lagi di jalan gitu. Padahal di jalan dari kamar ke dapur gitu. Bener sih di jalan. Nah, itu kalau kayak gitu gimana nih Stad nih? Karena ini udah kayak jadi kebiasaan banget Stad ya gitu di tengah pergaulan anak-anak muda gitu ya. OTW ya. Kita kan selama ini mikirnya ya kalau OTW berarti lagi jalan gitu kan. Tapi kan kadang bagi yang ngetik tuh OTW dia masih rebahan. Emang OTW on the way gitu kan. Cuman ini tahapannya baru rebahan dulu gitu. Ya itu kembali kepada dirinya masing-masing. Otomatis setiap kebohongan ya pasti berdosa ya. Beda dengan diplomasi ya. Walaupun guru kami dulu pernah bilang gini, diplomasi itu setengah bohong gitu ya. Tapi kan beda juga ya. Dulu Nabi pernah ditanya ketika mau perang Badar, ada orang yang nanya. Dia mungkin penduduk setempat. Kalian itu dari mana katanya? Nabi mengatakan kami itu dari Alma. Orang ini menganggap bahwa Nabi itu mereka itu datang dari satu wilayah namanya Alma. Padahal maksud Nabi Alma artinya dari air. Al-air. Nah, karena kan setiap manusia dari air kan semuanya gitu. Itu diplomasi namanya. Falsafah. Filosofis banget. Gitu. Gitu. Jadi ada perumpamaan. Karena kalau orang tahu dari mana? Dari Madinah. Orang ini kan polos, yang nanya ini polos, nanti ngebilang ke musuh ini dalam ketika akan terjadi peperangan ya. Dari air ya. Kirain dari air habis ambil air. Iya. Ini Masya Allah banget. Jadi teman-teman, ini adalah catatan nih buat kita semua. Mungkin kita harus membiasakan menjadi pribadi yang jujur gitu ya. Jujur. Pribadi yang senantiasa memang mengurangi kadar-kadar kebohongan kita ya, terutama kepada saudara-saudara kita nih, terutama yang suka bilang OTW tapi masih rebahan ya, hati-hati ya. Allah Maha melihat gitu. Jangan sampai ya kita jadi kebiasaan, karena seolah-olah sekarang tuh kayak gimana saja hal-hal kayak gitu kita berbohong kadang itu jadi kayak biasa ya. Jadi kayak biasa dan udah jadi kayak bukan sesuatu yang ini gitu. Jadi dan kita pun ngerespon itu kayak ya udahlah gitu. Karena mungkin karena udah biasa, dan memang gitu dampaknya adalah kita nggak bisa ngebedain gitu. Ini orang lagi bener apa lagi bohong gitu ya. Dan ya gitu, kadang kalau orang yang suka berbohong itu ketika bicara benarnya pun
dianggap bohong. Ya bahaya makanya kan. Ini bahaya, makanya hati-hati nih yang suka ngebohong. Baik Ustaz, Masya Allah banget ya. Tentunya teman-teman semua, Ramadan jadikan sebagai momentum kita untuk melatih kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Ya. Jujur kepada Allah tentunya, jujur kepada diri kita sendiri, yang jujur kepada saudara-saudara kita. Ya jangan sampai kita ngakunya puasa tapi udah makan gorengan 5 gitu. Bahaya ya. Ya, apalagi puasa ini kita bisa ngumpet sambil minum, ngapain dan lain sebagainya. Jadi memang Masya Allah banget Allah menghadirkan Ramadan ini untuk mendidik kita ya. Mendidik kita untuk menjadi orang yang sabar, juga menjadi orang yang senantiasa jujur. Nah, memang kejujuran ini harus senantiasa kita sandingkan dengan sikap ihsan tadi saja. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun misalnya kayak kita berbohong sama teman kita, tapi kan Allah tahu apa yang sedang kita rencanakan dalam hati kita, dan semuanya akan tercatat gitu dalam kitab kitab pribadi kita gitu ya, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Masya Allah. Ustaz, jazakallah banget atas nasihatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin. Dan tidak berbohong ya. Tidak mudah berbohong, tidak mudah berkata bohong, tidak sering mengucapkan kata-kata bohong. Baik teman-teman semua, insyaallah kita akan ketemu lagi di ngobrol santai selanjutnya. Terus saksikan obrolan santai teman hijrah bersama guru kita Ustaz Samsul Hidayat, karena insyaallah akan ada sekali banyak-banyak hikmah yang kita dapatkan dari pembicaraan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.